Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Aprilia dari Business Operation. Di sini saya akan sedikit bahas tentang pers. Apa itu pers? Macam-macamnya apa aja dan fungsinya itu apa. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk owner kita, Bapak Ibnu Rianto yang ke-35. Semoga Bapak Ibnu Rianto dan keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan selalu sukses dimanapun, dan terus Milen bisa menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama tentang pers. Pertama itu sejarah pers. Sejarah pers di Indonesia itu ada jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Pers pertama kali dikenalkan di Indonesia itu oleh Belanda. Jadi Belanda yang membawa pers dan mengenalkan pers itu ke Indonesia itu adalah Belanda. Lanjut kita ke pengertian pers. Pers itu apa sih? Pers itu dalam KBBI itu ada 5. Yang pertama adalah pers adalah suatu usaha percetakan dan penerbitan. Yang kedua, pers adalah usaha pengumpulan berita dan penyiarannya. Yang ketiga, pers adalah suatu cara penyiaran berita dengan surat kabar, majalah, radio ataupun media cetak. Yang keempat, pers adalah orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita. Dan yang terakhir, pers adalah suatu media yang dipakai untuk penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lainnya ya. Pers juga bisa diartikan, pers adalah sebuah badan yang bertugas membuat penerbitan media massa. Istilah pers dari bahasa Latin yaitu pressure, yang diambil dari kata premer, berarti tekan atau cetak. Karakteristik pers itu ada 5. Ada 5 karakteristik pers itu. Yang pertama ada perioderitas, yang kedua publisitas, ketiga aktualitas, keempat universalitas maksud saya, dan yang kelima objektivitas. Untuk periodisitas itu, jadi pers itu harus diterbitkan secara teratur. Misalnya persnya biasa diterbitkan hari Senin pagi, nah itu harus selalu kayak gitu. Kalau untuk publisitas itu, jadi pers didedikasikan untuk halayak umum, bukan untuk pribadi. Jadi isi beritanya pun tentang umum gitu, jadi bersifat umum. Yang ketiga itu ada aktualitas, jadi pers yang disuguhkan itu harus aktual gitu, jadi harus yang terbaru gitu, berita yang baru, bukan berita yang lama. Lalu ada universal ya, jadi pers itu harus bersifat universal gitu, jadi isinya itu tentang keberagaman gitu. Dan yang terakhir itu objektivitas, jadi pers yang disuguhkan, berita yang disuguhkan maksudnya itu harus objektif dan harus benar-benar real terjadi ya, jadi bukan hoax lagi, tapi emang betul terjadi. Lalu kita lanjut ke fungsi pers. Jadi fungsi pers itu ada 5. Ini diatur menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang pertama, pers mempunyai fungsi sebagai media informasi. Pers mempunyai fungsi sebagai media pendidikan. Lalu pers berfungsi untuk media hiburan. Lalu pers berfungsi untuk kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi. Lalu kita lanjut ke tipologi pers. Jadi pers itu ada berapa tipe sih gitu. Pers itu ada 3 tipe teman-teman. Yang pertama itu ada pers yang berkualitas.
lalu kedua ada pers populer, dan ketiga ada pers kuning. Untuk pers yang pertama, pers yang berkualitas itu adalah penerbitan pers berkualitas memilih cara penyajian yang etis, moralis, dan intelektual. Untuk pers populer itu, pada penerbitan pers populer memilih cara penyajian yang menyesuaikan zaman. Sekarang kan zaman udah canggih, jadi pers tersebut itu mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan yang ketiga itu ada pers kuning. Untuk pers kuning ini beritanya itu, berita yang disajikannya itu bukan berita real ya, jadi kayak imajinasi dari si pembuatnya itu. Jadi biasanya pers ini juga disajikan dengan warna-warna gitu, untuk judulnya itu sangat berwarna sekali kayak gitu. Mungkin segitu aja video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.